Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaturan destructive fishing di Indonesia. Destructive fishing yang merupakan salah satu tindak pidana di bidang perikanan merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan terumbu karang di Indonesia. Dan ini masih sering terjadi. Bahkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 hingga 2019 ada 653 kasus destructive fishing di wilayah perairan Indonesia. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan destructive fishing dan bagaimana pengaturannya di hukum Indonesia? Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 diketahui bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta kilometer persegi yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta kilometer persegi dan laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi. Artinya bahwa luasnya wilayah perairan Indonesia ini menunjukkan bahwa besarnya potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Potensi perikanan ini merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Sementara itu, pemerintah sebagai pemangku kewajiban harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, destructive fishing yang merupakan salah satu tindak pidana di bidang perikanan ini masih marak terjadi sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan juga menimbulkan besarnya potensi nilai kerugian perekonomian negara. Destructive fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Misalnya menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan lainnya yang menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya ikan maupun lingkungannya. Destructive fishing menyebabkan kerusakan terumbu karang secara meluas. Rusaknya terumbu karang ini menyebabkan ikan-ikan kehilangan habitatnya. Akibatnya, para nelayan kesulitan untuk mendapatkan tangkapan ikan. Di sisi lain, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan terumbu karang yang rusak tersebut. Maraknya destructive fishing yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu mudahnya mendapatkan bahan baku peledak yang berupa amonium nitrat dan potasium cyanida yang memang dijual bebas di pasar. Selain itu, tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi menyebabkan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan beracun pun menjadi marak terjadi. Faktor lainnya yaitu kurangnya keterampilan para nelayan dalam menggunakan alat penangkapan ikan, sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan bahan peledak ataupun bahan beracun. Masih maraknya destructive fishing yang terjadi di Indonesia juga disebabkan oleh ketidakpahaman pelaku atas akibat negatif destructive fishing, baik itu bagi kesehatan manusia maupun kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain itu, vonis pengadilan terhadap pelaku destructive fishing maupun pelaku kepemilikan bahan peledak dinilai memang sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Lalu bagaimana pengaturan destructive fishing di Indonesia? Destructive fishing ini sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pasal 85 undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda maksimal 2 miliar rupiah. Artinya, pelaku destructive fishing di Indonesia diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda maksimal 2 miliar rupiah. Menjadi tugas kita bersama untuk mengawal penegakan hukum destructive fishing dalam rangka mewujudkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan di Indonesia. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.